Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita, Edi Awan. Hari ini gengs, kita akan membahas soal pengungsi Rohingya yang semakin hari semakin ramai yang datang ke Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jadi biar kita lebih enak ketika nanti ada update video terbaru, teman-teman juga langsung pada tahu. Oke guys, kita akan bahas tentang pengungsi Rohingya yang makin hari makin berdatangan ke Indonesia. Nah, setelah beberapa bulan ke belakang, pengungsi Rohingya yang pada awalnya itu hanya beberapa puluh ataupun beberapa ratus orang yang datang ke Indonesia, itu semakin hari semakin ramai yang berdatangan. Ini tentu saja menjadi presiden buruk gitu ya, tentang permasalahan kemanusiaan yang ada di Myanmar, karena pengungsi Rohingya ini merupakan pengungsi pembantaian di Myanmar yang dilakukan oleh junta militer. Gelombang pengungsi Myanmar ini sebetulnya sendiri sudah ada sejak tahun 2011. Nah, makin menjadi ataupun menjadi puncaknya itu pada tahun ini, pada tahun 2023. Pengungsi Rohingya sendiri itu merupakan bukan hanya menjadi urusan Indonesia saja, teman-teman, tapi juga menjadi permasalahan ASEAN gitu ya. Nah, di satu sisi Indonesia sebagai ketua ASEAN saat ini itu ya, yang paling sering membicarakan masalah HAM dan segala macamnya, tersandra dengan kasus Rohingya, terlebih-lebih dikaitkan dengan masalah akidah gitu ya. Ini disampaikan juga oleh Menko Polhukam Bapak Mahfud MD beberapa waktu yang lalu. Memang ini menjadi dilema gitu ya untuk kita semua. Di satu sisi ketika kita menolak kehadiran pengungsi Rohingya, itu sama saja kita membiarkan saudara-saudara kita terlantar gitu ya, karena akibat dari keganasan perang dan genosida yang ada di Myanmar kemarin. Nah, tapi di sisi lain, Indonesia juga bakal kewalahan dengan adanya pengungsi Myanmar ini sendiri. Nah, pengungsi Myanmar, pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia pada saat ini, itu lebih banyak kepada mereka yang sebenarnya membayar untuk datang ke Indonesia dengan iming-iming ingin merubah nasib. Kalau dikatakan ini pengungsi, ya ini pengungsi. Tapi karena kemarin mereka juga sudah direlokasi, bahkan diberikan tempat di Bangladesh. Dan Bangladesh sendiri itu sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mengurus soal pengungsi Rohingya. Namun hingga saat ini, ya ini yang terjadi di Aceh dan di sekitarnya, bahwa hampir setiap minggu mungkin itu selalu saja ada datang perahu-perahu Rohingya. Sebetulnya ada indikasi ini human trafficking gitu ya, perdagangan manusia. Dan juga pernah disampaikan oleh Bapak Presiden pada waktu pidatonya. Beliau mengatakan bahwa ada indikasi keterlibatan mafia perdagangan manusia pada kedatangan pengungsi-pengungsi yang ada di Aceh, pengungsi-pengungsi Rohingya ini tadi. Nah, Indonesia saat ini nggak berkutik sama sekali dalam hal memberikan ketegasan ataupun melakukan penolakan, karena masih bekerja sama dengan UNHCR. Nah, perlu diketahui UNHCR ini merupakan badan PBB gitu ya, cabang dari PBB yang mengurusi masalah kemanusiaan. Nah, yang menjadi perhatian kita saat ini, UNHCR ini pada waktu jadi di Palestina kemarin, maka sampai sekarang masih terjadi
Bahkan di sana ada anak-anak yang menjadi korban keganasan kaum Zionis gitu ya. Bahkan ada sekolah yang dibom oleh Israel dengan alasan, dengan dalih bahwa di situ ada markas Hamas. Dan yang menjadi korban ya memang anak-anak dan para pengungsi. Tapi satu pernyataan pun UNHCR itu tidak pernah bersuara tentang hal itu. Karena setiap kali PBB itu mengeluarkan voting untuk membahas perdamaian di Palestina, itu selalu diveto oleh Amerika. Jadi tidak boleh ada gitu ya, negara lain yang ikut campur di sana. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Kenapa sampai kita pada hari ini didikte oleh UNHCR. Dan UNHCR ini sama sekali sampai pada hari ini juga tidak pernah memberi keterangan, guys. Tidak pernah memberikan statement apapun terkait pengungsi Rohingya. Nah, wajar mungkin ya, karena mungkin ada kerjasama dengan pemerintah. Nah, tapi yang jelas anggaran-anggaran yang ada dari UNHCR dia tetap sudah kepakai mungkin gitu ya. Ini yang menyebabkan pemerintah Indonesia gampang sekali didikte oleh UNHCR. Padahal mungkin saya setuju sekali dengan teman-teman yang ada di luar sana bahwa UNHCR itu harus ditutup. Nah, mengutip kata-kata dari Ketua Usman Hamid ya, Saudara Usman Hamid gitu ya, yang dulunya koordinator Kontras, beliau mengatakan Indonesia tidak boleh menolak begini. Ini namanya melanggar HAM dan segala macam, melanggar tentang kemanusiaan dan segala macam. Yang kita langgar pada saat ini bukan masalah melanggar peraturan HAM apa segala macam gitu ya. Yang menjadi permasalahan itu bukan yang ada di atas gitu, tapi yang ada di bawah. Nah, ini yang terjadi di Aceh kemarin. Di Aceh itu sudah ada gelombang penolakan dari beberapa bulan yang lalu, gelombang penolakan terhadap pengungsi Rohingya. Nah, bukan tidak mungkin jika pemerintah tidak betul-betul mengurusi hal ini, gelombang penolakan ini bisa saja begitu berubah menjadi gelombang aksi gitu ya, yang lebih besar. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, sementara mereka-mereka yang ada di atas ini, di atas sana, itu katakanlah UNHCR, katakanlah Saudara Usman Hamid, tidak tahu juga permasalahan yang ada di bawah. Nah, ini menjadi problematik sendiri ya buat kita bangsa Indonesia. Kita bukan tidak menyetujui, bukan tidak manusiakan manusia, bukan tidak ada rasa kemanusiaan. Sekali lagi, rasa kemanusiaan itu ada. Ya, kita siapa sih yang nggak kasihan gitu kan, melihat mereka datang, ada perempuan, ada anak-anak, ada orang-orang tua, siapa yang nggak kasihan? Dia tetap kasihan lah. Nah, tapi di sisi lain, yaitu tadi, sikap watak mereka ini memang itu yang menjadi katakanlah titik balik kepada masyarakat Indonesia yang penuh dengan kesantunan, penuh dengan setiap kali mau seperti apa juga harus permisi, harus walaupun misalnya kayak contoh misalnya itu banyak yang beredar di sosial media ketika ada pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa nasinya tidak cukup, tidak sesuai gitu ya. Kemudian ada nasi yang memang sengaja dibuang, masih dalam keadaan utuh. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, rakyat Indonesia sendiri, itu sampai hari ini, sampai pada detik ini, itu masih ada yang merasa yang tidak pernah terbantu gitu ya. Yang masih banyak yang merasakan lapar dan segala macam. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Lagi-lagi keuangan APBN akan membengkak. Ya, kalaulah memang gitu ya, UNHCR ini ingin membantu misalkan masalah kemanusiaan, ya minimal bersuara lah gitu ya. Karena sampai hari ini UNHCR memang tidak ada sama sekali memberikan keterangan apa. Nah, ada juga selentingan kabar yang mungkin disampaikan oleh Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Beliau menyebutkan akan memindahkan pengungsi-pengungsi ini
ke salah satu pulau. Nah, yang menjadi permasalahannya lagi, menyebutkan pula nama pulau yang harusnya memang tidak usah disebut. Menyebutkan Pulau Galang. Galang ini baru saja menjadi permasalahan kita kemarin. Ketika permasalahan Rempang Galang menolak investasi yang ada di sana, ya saya nggak tahu juga motifnya Pak Maruf Amin gitu ya. Karena beliau juga sudah tua ya, kita maklumi lah gitu. Nah, tapi banyak sekali pulau-pulau di Indonesia yang tidak berpenghuni dan terisolir. Nah, kalau memang ingin misalnya untuk memberikan bantuan Rohingya, ya disarankan letakkan mereka di sana. Karena kalau misalnya diletakkan di, ya seperti yang terjadi di Aceh kemarin, kalau diletakkan di dekat berdekatan dengan masyarakat gitu ya. Karena tetap ada kecemburuan sosial, tetap ada gejolak-gejolak sosial. Ya, walaupun dalam hal itu Indonesia sendiri dijebak dengan kata-kata muslimnya itu tadi, saudara seakidah itu tadi. Nah, itu terjebak di situ. Ketika terjebak di situ, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ada juga teori konspirasi yang mengatakan bahwa inilah permainan elit global. Tidak bisa meruntuhkan kaum muslim yang pergerakannya masif, yang sampai saat ini masif, diserang melalui orang-orang muslim juga. Kita nggak tahu gitu ya. Ini permainan global, mungkin bisa saja terjadi. Kalau teman-teman percaya, silahkan komentar di bawah. Nah, yang menjadi permasalahan ini, yang membuat masalah ini kian rumit, sebetulnya penjagaan gitu ya, penjagaan pulau-pulau yang ada di Indonesia itu kan tidak lepas dari peranan TNI Angkatan Laut gitu ya. Kita tidak menyalahkan, sekali lagi kita tidak menyalahkan para TNI yang ada di sana, karena TNI, ya, karena Indonesia juga kan negara kepulauan, negara bahari, negara maritim, yang luas lautnya itu lebih besar dari luas daratannya mungkin. Nah, dengan keberadaan sebesar ini harus lebih ditingkatkan lagi gitu ya, sistem pengamanan pengawasan yang ada di kelautan. Nah, ini menjadi PR juga mungkin buat TNI Angkatan Laut, mengapa sampai ratusan, bahkan mungkin sekarang sudah mencapai ribuan kapal-kapal dari Rohingya yang lolos ke Indonesia. TNI Angkatan Laut sampai pada hari ini masih adem ayem saja. Yang lebih proaktif untuk mengusir nelayan, mengusir pengungsi-pengungsi ini ketika berada di tengah laut, itu nelayan. Bahkan juga ada cuplikan videonya ya, ada cuplikan pada saat nelayan itu menghalau pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh. Karena tidak bisa juga kita menyalahkan satu sama lain. Nah, permasalahannya Indonesia pada saat ini sudah mengalami inflasi. Belum lagi kita akan dihadapkan dengan permasalahan IKN gitu ya. IKN kedepannya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Nah, bayangkan saja hampir tiap tahun kenaikan ajuan anggaran untuk proyek IKN ini semakin tinggi. Nah, sementara ditambah lagi dengan kasus pengungsi Rohingya ini tadi. Nah, inilah yang menjadi kekesalan gitu ya, kekesalan kita sebagai masyarakat. Di Bangladesh saja mereka itu lari dari pengungsian, padahal sudah disiapkan tempat yang bagus di Bangladesh, dan kemudian melarikan diri ke Malaysia. Begitu sudah di Malaysia, begitu sudah dikasih tempat, sudah dikasih fasilitas, malah mereka menuntut lagi diberikan tanah gitu. Nah, ini yang semoga saja gitu ya tidak terjadi di Indonesia, karena potensi untuk terjadinya
gejolak-gejolak sosial yang ada di bawah itu tinggi sekali. Nah, sekiranya mungkin ini menjadi perhatian pemerintah pusat agar lebih berhati-hati dalam menempatkan merelokasi para pengungsi Rohingya, karena tidak semua masyarakat menyetujui hal itu, dan mungkin hampir merata masyarakat tidak menyetujui hal itu. Apa-apa sekarang langsung dihantam pakai HAM. Tapi ketika terjadi di Palestina, satu pun tidak ada HAM yang bersuara. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa kita kalau misalnya setiap kali misalnya nih ada demo atau gimana, chaos, aparat mau represif, tindak represif, mau bertindak preventif, mau bertindak tegas, lalu dihadang oleh HAM. Nah, kira-kira perlu nggak sih HAM? Atau sekaligus Usman Hamid? Usman Hamid kan datangnya dari HAM. Kira-kira perlu nggak sih ada HAM di Indonesia? Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Sekian dari video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel saya ini. Nantikan terus video saya selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.